Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film berjudul Dancing Queen. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Cerita diawali di ruang sekolah di Seoul pada tahun 1982. Hwang Jungmin kecil memperkenalkan diri. Mendengarkan cita-cita ia ingin menjadi presiden, semua murid tertawa. Dan saat disuruh duduk di samping Junghwa oleh guru, Junghwa keberatan. Sebab dia merasa tidak demokrasi karena hanya kebetulan kursi di sebelahnya kosong. Begitupun dengan murid yang lain. Dan akhirnya Jungmin duduk di sebelah meja guru. Saat perjalanan pulang, Junghwa merasa diikuti oleh Jungmin. Junghwa pun menghampiri Jungmin untuk jangan mengikutinya. Tak lama Jungmin yang jalan lebih dulu sampai di rumahnya. Terkesan mengikuti Jungmin, ternyata itu rumahnya Junghwa. Setelah itu Jungmin yang baru pulang disambut oleh ibunya. Sepertinya Jungmin dan sang ibu baru pindah dan menyewa kamar di rumah Junghwa. Setelah pulang dari sekolah, Jungmin dibawa ibunya ke suatu tempat. Jungmin kecil yang telanjang lagi berendam dalam kolam air hangat. Setelah berendam, dia pun berdiri dengan gagahnya. Yap, saat dia berdiri tepat di hadapan Junghwa, Junghwa kecil pun melihat anunya Jungmin kecil dengan mengatakan kalau dia melihat pisang kecil yang imut. Dengan tersenyum hatinya berkata, tubuh yang benar-benar berbeda dariku. Esok harinya sepulang dari sekolah, hujan turun dengan lebatnya. Tampak semua murid lagi menunggu jemputan. Tak lama tinggallah Junghwa sendirian. Dengan jiwa pahlawan, Jungmin datang dengan membawakan payung untuk Junghwa. Dan dia pun lari. Melihat itu Junghwa tersenyum manis. Scene berganti 10 tahun kemudian. Di dalam bus sempit-sempitan, tampak Junghwa yang sudah besar dicoba digrepe seseorang. Dan saat bus ngerem mendadak, sontak semua bergeser. Dengan kesal dia memarahi pria yang disangkanya tersangka itu, hingga menampar pria itu. Tak lama mereka pun dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, ternyata mereka sudah saling kenal sejak SD. Ya, pria itu adalah Hwang Jungmin. Mereka pun melanjutkan di tempat nongkrong sambil cerita tentang kuliah. Setelah selesai di tempat itu, mereka melanjutkan untuk merayakan pertemuan dengan pisang kecil imut Jungmin. Jungmin yang kesal mengatakan, berhenti ngomongin pisang kecilku, itu punyaku, dan disambut oleh Junghwa. Biarin siapa tahu nanti bisa jadi punyaku. Mereka melanjutkan ke tempat hiburan. Junghwa yang mendapat julukan Madonna Shinkon dipanggil MC untuk ngedance. Setelah ngedance, dia dihampiri oleh seseorang yang ditawarkan untuk menjadi penyanyi. Saat pulang, mereka berdebat tentang tawaran untuk menjadi penyanyi tadi. Jungmin mengatakan kalau itu hanya tipuan, jangan percaya. Asik berdebat malam itu ternyata ada pengamanan untuk mahasiswa yang berdemo. Mereka pun bergegas lari. Saat berdiri di hadapan mobil polisi itu, mereka yang tidak tahu apa-apa pasrah. Polisi tetap menangkap mereka. Jungmin yang sedikit melawan dipukul polisi dari belakang. Jungmin pun pingsan dan media yang hadir meliput dengan beragam judul. Scene berganti. Yap, benar sekali, pisang kecil itu ternyata beneran jadi punya Junghwa. Mereka akhirnya menikah. Jungmin yang sarjana hukum menjadi seorang pengacara. Namun kantornya dilanda bangkrut dan Junghwa menjadi ibu rumah tangga yang sambilannya menjadi instruktur senam. Setelah beberapa lama kemudian mereka pun mempunyai seorang putri. Pagi itu mereka sarapan bersama dan membahas kontrakan mereka yang naik uang bulanannya. Setelah itu, mereka melanjutkan aktivitas masing-masing. Jungmin yang berangkat ke kantor sembari mengantar putri kecilnya ke sekolah. Dalam perjalanan menggunakan sepeda, Jungmin tampak begitu ramah. Di kantor Jungmin melayani klien tentang masalahnya. Mereka adalah sepasang gay yang takut dipecat karena hubungan mereka dan menghadapi berbagai masalah lain. Di sisi lain, tampak sang istri lagi senam menjadi instruktur.
Di jam makan siang, putri kecil Jungmin datang ke kantor dan sang ibu asik berjoget ria bersama teman-temannya yang lain. Sedang asik, tiba-tiba Jungmin menelpon. Sontak semua hening. Lalu Junghwa menjawab telepon dengan alasan rekan kerjanya ada yang meninggal. Jungmin heran dengan alasan yang selalu sama dan meminta izin kepada istrinya kalau nanti Jungmin akan kumpul dengan teman sekelasnya dulu. Dengan lembut Junghwa mengizinkan dan mereka kembali berpesta pora. Begitupun dengan Jungmin yang menikmati pertemuan dengan teman-temannya dengan berbagai obrolan. Arah perjalanan pulang, malam itu Jungmin tak sengaja melihat anak sekolah yang sedang membuli seseorang. Dengan sok berani Jungmin menceramahi mereka, namun dilawan oleh anak sekolahan itu. Tak berapa lama mobil polisi datang dan anak sekolahan itu pun kabur. Esok pagi, Junghwa yang lagi nyalon membahas tentang mimpi Junghwa yang ingin menjadi penyanyi. Sang teman sangat mendukungnya. Lalu dia memberikan amplop yang berisikan formulir untuk audisi K-Superstar. Melihat itu Junghwa tertawa karena umur sang teman sudah tidak layak untuk menjadi idol. Di tempat lain, Jungmin yang sedang asik makan, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dengan kesal dia membukanya dan dia pun membuka pintu rumahnya. Dengan kaget dia melihat para wartawan yang sudah ramai menunggunya. Dia kembali menutup pintunya dan langsung memanggil sang ponakan. Begitu membuka pintu, sang ponakan terkaget juga melihatnya. Di tempat lain, sang istri dan temannya kembali membahas mimpi mereka. Asik cerita, mereka kaget melihat Jungmin, sang suami, masuk TV. Berbagai media pun sibuk meliput tentang keberanian sang pengacara sipil itu. Dengan berbagai argumen, salah satu media mengatakan pahlawan sejati untuk generasi kita. Namun saat makan bersama keluarga, dia malah diomeli oleh sang mertua dan istrinya, hingga membahas uang sewa rumah mereka yang belum dibayar. Di perjalanan pulang, kembali Jungmin diomeli sang istri karena dia bisa menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Scene kemudian berganti. Di sebuah gedung fraksi, salah satu partai sedang sibuk membahas tentang perolehan suara sementara mereka yang menduduki posisi terendah. Mereka mencari cara untuk bisa menaikkan rating partai mereka. Di tempat lain, putri kecil yang lagi belajar dihampiri teman Junghwa dan menanyakan cita-citanya. Junghwa terdiam saat anaknya mengatakan kalau dia tidak ingin seperti ibunya. Sedang membereskan rumah, Junghwa teringat perkataan anaknya. Seolah dia ingin membuktikan kalau dia bisa meraih apa yang diinginkan. Junghwa pun langsung mengisi formulir yang dulu pernah diberikan temannya itu untuk ikut audisi K-Superstar. Dengan kesal Junghwa menelpon Myung temannya untuk segera ikut audisi. Mereka pun latihan dengan penuh semangat. Sementara di kantor Jungmin, banyak yang menelpon hingga jadwal Jungmin padat. Jungmin hadir dengan rutinitas barunya. Karena adegan pahlawannya waktu itu, Jungmin selalu diundang oleh stasiun TV. Hingga pencarian populer dipuncaki oleh nama Hwang Jungmin. Di tempat lain tampak seorang politisi sedang menelpon dengan kabar terbaru yang dimilikinya. Bahwasanya koalisi partai mereka tidak ada yang maju menjadi calon wali kota. Tak sengaja dia melihat poster Jungmin di sebuah bus. Lagi-lagi Junghwa masih terus dengan latihannya. Tak berapa lama kemudian audisi pun dimulai. Mereka pun beraksi. Sementara di tempat lain, politisi yang melihat poster Jungmin tadi mempresentasikan biografi seorang Hwa Jungmin guna untuk mengajak Jungmin bergabung ke partai mereka. Dengan begitu dapat dipastikan rating mereka akan naik dan sang istri yang lagi beraksi akhirnya tidak lolos audisi. Scene kemudian berganti. Di sebuah ruangan terlihat sekelompok penari lagi latihan. Melihat gerakan itu membuat sang manajer kesal dan memarahi salah satu personilnya. Setelah itu tiba-tiba personil itu pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ternyata dia hamil. Dengan kesal sang asisten kembali menceramahinya, termasuk sang asisten yang menjadi pelaku kehamilan. Di ruangannya sang manajer yang bingung berniat untuk mencari pengganti wanita itu. Tak sengaja dia melihat aksi Junghwa saat dia audisi. Singkat cerita, Junghwa ditawari oleh manajer grup penyanyi, yaitu grup penyanyi dewasa Dancing Queen, lalu mengajaknya untuk bergabung. Dengan dukungan temannya, dia langsung mendatangi kantor sang manajer tanpa sepengetahuan suaminya. Sang manajer yang belum tahu kalau Junghwa sudah menikah, memperkenalkan Junghwa kepada personil yang lain. Mereka pun latihan. Setelah selesai latihan malam itu, personil yang dikeluarkan oleh sang manajer melihat Junghwa dengan kesal dan berniat balas dendam dengan mengungkap wujud asli tentang Junghwa. Esok harinya Jungmin, sang pahlawan yang sedang naik daun, diundang untuk meresmikan sebuah acara sepak bola.
Setelah selesai, dia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Jong Chan, yang merupakan seorang politisi. Di lapangan basket malam itu, Jong Chan menawari Jung Min untuk bergabung menjadi calon wali kota. Dengan kaget, Jung Min yang tak berminat mengatakan, "Kenapa aku harus menginjak kakiku di kotoran?" Mereka pun berdebat hangat dan Jong Chan terus melobi Jung Min agar mau bergabung dan mengatakan kalau Jung Min mempunyai hati yang lembut dan memulainya semua dari bawah. "Hidupmu membuat inspirasi banyak orang, Jung Min." Jung Min pun terdiam. Keesokan harinya, kembali keluarga mereka makan bersama. Pada momen itu, Jung Min memberitahu kepada keluarganya kalau dia diajak Partai Demokrasi untuk menjadi kandidat calon wali kota. Mendengar itu, sontak semuanya terdiam. Arah pulang, Jung Hwa dan Jung Min bercerita tentang bagaimana selanjutnya. Jung Min mengatakan kalau seorang pria harus ambisius, dan dia juga bercerita saat ditawari Jong Chan jantungnya berdebar. Mendengar jawaban Jung Min, Jung Hwa melihat dengan tulus dan berkata, "Kau harus melakukan apa yang kau suka." Esok paginya di tempat salon temannya, Jung Hwa yang lagi bersih-bersih sedikit cerita kepada temannya kalau sang suami semangatnya kembali dan matanya terlihat berseri-seri, seolah dia mendukung sang suami untuk mewujudkan impiannya. Temannya juga berkata hal yang sama kalau Jung Hwa terlihat berseri-seri dan semangatnya juga bangkit kembali. Setelah 10 tahun pernikahan mereka, sepasang suami istri ini kehilangan arah tentang mimpi mereka sebelumnya, tidak tahu harus bagaimana untuk mewujudkan impiannya. Namun, waktu menjawab dengan hadirnya keberuntungan. Di waktu yang bersamaan, mereka dihadapi dengan pilihan yang tak terduga. Jung Min yang dipilih untuk jadi calon wali kota, dan Jung Hwa ditawari untuk menjadi seorang penyanyi, seolah mereka diberi kesempatan untuk mewujudkan impiannya kembali. Jung Min yang sudah merombak tampilannya, Partai Demokrasi menggelar acara deklarasi tentang pencalonan dirinya sebagai wali kota. Media pun sibuk dengan berbagai liputannya. Scene kemudian berlanjut. Di rumah Jung Min terlihat Jong Chan lagi melatih Jung Min berpidato. Hari itu acara amal pun dimulai. Para wartawan yang sudah ramai dengan cekatan mengambil gambar calon wali kota beserta sang istri. Jung Hwa yang takut ketahuan tentang dirinya yang sudah punya suami sedikit menutupi dirinya. Berbagai kegiatan dilakukan hari itu dan setiap momen para wartawan meliputnya. Hari berikutnya Jung Hwa disibukkan dengan latihan paduan suara. Setelah dari rekaman, sang manajer dan Jung Hwa melanjutkan ke sebuah bar. Dan sang manajer mengatakan kalau Jung Hwa harus ada nama panggung. Nama panggung itu adalah Venus. Mendengar itu Jung Hwa setuju. Di sana sang manajer yang gatal menyatakan perasaannya sukanya kepada Jung Hwa dengan memegang paksa tangan Jung Hwa. Dan momen itu difoto oleh mantan personel Dancing Queen yang dendam. Merasa nggak nyaman, Jung Hwa pun pergi. Esok harinya Partai Demokrasi melakukan debat pertamanya. Masing-masing kandidat disilahkan untuk menyampaikan tujuannya. Singkat cerita, Jung Min yang grogi ditertawakan penonton. Sementara malam itu Jung Min yang merasa bodoh lagi menyendiri di taman. Lalu dihampiri oleh seseorang yang dulu pernah dibantunya. Dan seorang itu memuji Jung Min dalam acara debat tadi. Dan orang itu juga memberinya semangat dengan mengatakan, "Kau bisa memulainya lagi kapanpun selama kau tidak menyerah." Seolah orang itu menginginkan kalau Jung Min harus jadi dirinya sendiri, tidak mengikuti teks pidato yang ditulis orang lain. Di rumahnya, Jung Min berpikir tentang perkataan anak tadi. Tak lama istrinya pun pulang dan langsung memakai baju grupnya. Jung Min yang melihat lalu memeluk istrinya. Dia beranggapan baju seksi itu bentuk dukungan yang diberikan sang istri kepadanya. Sang istri lalu mengatakan kalau kau tidak sanggup, kau bisa berhenti. Sontak Jung Min menjawab, "Tidak, bagaimana bisa aku keluar ketika kau sangat mendukungku?" Lalu mengatakan, "Demi kau, aku tidak akan menyerah." Esok hari kembali debat Partai Demokrasi dilakukan. Dengan penuh semangat, Jung Min memberikan pidato terbaiknya. Dengan berdasarkan pengalaman pahit yang dirasakannya selama ini, dia berpidato dengan gagahnya. Sontak semua yang melihat terharu dan bertepuk tangan. Dia pun pulang dengan kayuan sepedanya sambil tersenyum lebar. Namanya yang semakin naik membuat semua orang bangga kepadanya. Di sebuah ruangan, tampak Jong Chan, pimpinan partai, dan dua kandidat membahas nama Jung Min semakin naik dan sudah mengalahkan dua kandidat yang lain. Pimpinan partai itu pun bersuara, politik adalah pertunjukan, dan dia juga mengatakan kandidat Jung Min bukan lagi pembuka jalan. Mari kita lihat siapa yang menang. Mendengar itu, dua kandidat sangat marah. Memang awalnya Jung Min yang sedang naik daun merasa jiwa kepahlawannya didatangkan untuk menaikkan nama partai mereka dengan mengajak Jung Min. Para politisi itu beranggapan Jung Min adalah pembuka jalan mereka supaya rating partai naik.
Namun seiring berjalannya waktu semua itu berubah. Jungmin kini telah menjadi kandidat yang patut diperhitungkan. Di kantor, Jungmin yang buru-buru dihampiri oleh ibu-ibu, dan ibu-ibu itu memberikan sebuah bungkusan untuknya. Di tempat lain, Junghwa terlihat lagi ada pengambilan gambar untuk debut perdana mereka, dan sang manajer mengatakan kalau besok ada event penting yang membuat nama mereka semakin naik. Mereka diundang untuk kampanye Partai Demokrasi. Junghwa pun dilanda dilema. Esoknya event itu pun dimulai. Jungmin dan istri disambut saat masuk ke dalam ruangan. Saat mereka duduk, Junghwa pamit ke toilet karena sebentar lagi Dancing Queen akan tampil. Dengan buru-buru dia masuk ke toilet dan berdandan. Mereka pun tampil. Dari bawah, sang suami sedikit penasaran melihat personel Dancing Queen. Namun dengan kesibukannya, Jungmin tidak tahu kalau istrinya sedang tampil. Tak lama Junghwa yang panik kembali ke tempat duduknya. Setelah itu dia kembali izin ke toilet. Namun tidak, dia ke ruangan para member Dancing Queen. Sedang asik, tiba-tiba masuklah mantan personel yang dendam itu dan hendak mengancam Junghwa. Namun saat ingin mengatakan, salah satu personel menghadang wanita itu dan wanita itu pun pergi. Di dalam mobilnya, mantan personel itu tidak berhenti mencari cara agar menjatuhkan Junghwa. Sementara ruang rapat Partai Demokrasi, Jong Chan terkaget melihat foto-foto istri Jungmin yang ternyata salah satu seorang grup penyanyi. Dua kandidat yang hadir menyuruh Jong Chan supaya Jungmin mengundurkan diri agar dirinya tidak dipermalukan. Dengan rasa yang bingung, Jong Chan sang teman mendatangi Jungmin, lalu memberitahu Jungmin semuanya. Jungmin yang beranggapan kalau ini adalah urusan pribadinya, kenapa harus dijadikan masalah. Lalu temannya mengatakan, dalam politik ini bisa jadi sesuatu yang sangat memalukan, apalagi media sampai tahu. Kau dan keluargamu akan sulit menghadapinya. Dan mereka pun berdebat. Jungmin mengatakan kalau dia mau bergabung karena suatu alasan. Di tempat lain, sang istri baru saja tampil. Tak lama datanglah Jungmin. Di suatu ruangan, mereka pun bertengkar. Junghwa menolak untuk berhenti bernyanyi, hingga dia membahas perkataan sang anak kalau sang anak tidak ingin menjadi seperti ibunya yang hanya diam di rumah saja. Dan Junghwa tidak ingin anaknya nanti mengorbankan hidupnya tanpa mimpi dan harapan. Mendengar itu, Jungmin terdiam. Lalu dia mengatakan kalau mereka akan menjalani mimpi mereka masing-masing. Di ruangannya, Jungmin yang galau tak sengaja melihat bingkisan yang dulu pernah diberikan oleh ibu-ibu. Lalu dia membukanya. Terdapat foto-foto dan selembar surat yang mengatakan kalau mereka sudah lama hidup dalam kesusahan. Dan sebuah saran kalau Jungmin jadi wali kota, tolong pikirkan orang yang lemah seperti kami. Di tempat lain, Junghwa juga galau melihat kamar teman-temannya. Sembari flashback seolah dia ingin meninggalkan impiannya itu. Esok harinya kembali digelar acara pertemuan kandidat di sebuah gor. Hari yang bersamaan, Dancing Queen juga akan tampil di sebuah acara TV. Masing-masing kandidat pun memasuki gedung itu dengan sorakan dukungan. Dalam acara itu, kandidat nomor urut 2 mengundurkan diri dan menyatakan mendukung kandidat Kang untuk menjadi wali kota. Kemudian kandidat nomor 1 yang berpidato. Dalam pidatonya dia memperlihatkan foto istri Jungmin dan mempermalukan Jungmin di depan publik. Jungmin yang disorot media hanya bisa pasrah. Giliran Jungmin yang berpidato. Mendapat bisikan dari Jong Chan supaya Jungmin tidak mengakui istrinya. Dia pun naik untuk berpidato. Dengan berbagai ejekan dari kejauhan, Jungmin dilempar telur dan tepung oleh seorang dari bawah. Tragedi itu pun dilihat oleh sang istri dari siaran TV. Dengan kaget, Jungmin terjatuh. Sementara kandidat lain tersenyum melihat tragedi itu. Jong Chan yang membantu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Jungmin. Sang istri yang menangis menyusul Jungmin ke gedung itu. Lalu dengan tersenyum, Jungmin melanjutkan pidatonya. Jungmin menyampaikan alasannya kenapa ingin menjadi wali kota, yaitu dia ingin menjawab komplain dari 10 juta warga Seoul. Skrip yang sudah ditulis, dia tidak mengikuti tulisan itu untuk berpidato. Lalu dia berkata dengan jujur dan mengakui sosok sang istri yang suka menari dan bernyanyi, dan menceritakan perjuangan sang istri. Dia juga mengatakan keluarga bukanlah sesuatu untuk diperintah. Begitupun dengan warga Seoul. Mereka tidak harus diatur, tapi sebuah keluarga untuk mencari harapan dan saling berpegangan tangan. Junghwa dan rekan menyusul akhirnya sampai. Saat Jungmin hendak mengundurkan diri, tiba-tiba terdengar suara Junghwa berteriak. Sontak Jungmin dan semua orang yang ada tertuju ke arah Junghwa. Lalu Junghwa melanjutkan, "Kenapa kau menyerah? Kau harus bertarung sampai akhir. Mari kita lakukan apa yang kita suka." Mendengar itu, Jungmin melanjutkan pidatonya. Dia pun menyatakan kalau dia siap berjuang hingga akhir untuk menjadi wali kota Seoul Metropolitan.
Jungmin turun lalu memeluk istrinya. Seluruh yang hadir maupun yang nonton dengan haru bertepuk tangan, dan mereka bergegas ke acara Junghwa yang sebentar lagi tampil. Kandidat yang lain tampak panik. Junghwa dan rekan dancing queen yang lain pun tampil. Dengan indahnya mereka menari dan bernyanyi. Jungmin yang hadir melihat sang istri dengan penuh perasaan sambil tersenyum. Cerita diakhiri dengan kampanye Jungmin untuk menjadi wali kota Seoul. Dan cerita ini pun tamat guys ya. Film Dancing Queen dirilis pada tahun 2012, bergenre komedi romantis. Film kocak dan seru yang dibintangi Hwang Jungmin dan Junghwa. Di tengah kekonyolan dan keseruan yang dihadirkan, terdapat pesan-pesan tersirat yang dapat kita petik di dalamnya. Film tentang suami istri yang mengejar impian mereka yang hilang ini mengajarkan kepada kita semua bahwa keberhasilan tidak ada kata terlambat. Selagi mau berusaha dan bekerja keras, keberhasilan tak memandang usia. Jadi jangan jadikan alasan keadaan yang kalian jalani saat ini. Intinya asal mau pasti ada jalan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.